4 cara mengetahui PIP sudah cair atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gua Rahman. Di video kali ini kembali kita membahas tentang 4 cara mengetahui PIP sudah cair atau belum. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gua Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Dan langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di video kali ini saya berkesempatan untuk memberikan cara mengetahui apakah PIP sudah cair atau tidak. Jadi teman-teman, berhubung karena sudah ada nih dari teman-teman kita yang sudah cair dan ada juga jadwal yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terkait pencairannya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikitnya ada 4 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengetahui apakah bantuan PIP teman-teman sudah cair atau tidak. Yang penasaran bagaimana caranya? Jangan lupa nonton sampai selesai. Tetapi sebelumnya saya mau absen dulu nih. Teman-teman yang nonton video ini dari provinsi mana? Silahkan tuliskan provinsi teman-teman di kolom komentar. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ya terkait ada 4 cara mengetahui apakah bantuan PIP sudah cair atau tidak. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mampir di pembahasan kita pada video kali ini. Jadi langsung saja kita akan lanjut ke cara yang pertama. Cara yang pertama, teman-teman bisa melakukan pengecekan di ATM terdekat sesuai dengan pencairan masing-masing. Contoh untuk teman-teman dari Provinsi Aceh bisa ke ATM BSI. Kemudian untuk teman-teman SMA SMK bisa ke BNI. Berikutnya untuk teman-teman SMP dan SD selain dari Provinsi Aceh bisa ke BRI. Jadi teman-teman bisa cek saldonya apakah sudah ada atau tidak. Jika sudah ada saldonya bisa teman-teman tarik dan gunakan untuk biaya keperluan pendidikan teman-teman. Tapi sebelumnya siapa saja nih teman-teman yang punya kartu debit seperti ini? Bisa tulis di kolom komentar ya beserta asal daerahnya dan bagaimana teman-teman, apakah sudah mengecek? Karena sudah ada beberapa dari teman-teman kita yang alhamdulillah setelah dicek menggunakan kartu debit ternyata saldonya sudah masuk. Teman-teman juga bisa cek sekarang ketika teman-teman memiliki kartu debit kartu Indonesia Pintar seperti ini, baik dari BSI, BNI maupun dari BRI. Salah satu contoh ini dia ada dari Aceh, dia menggunakan Bank BSI teman-teman, dia sudah mengecek saldo ya. Jadi ini struk informasi saldo. Ternyata setelah dicek ada saldo sebesar Rp450.000. Jadi ini untuk anak SD teman-teman. Nah, pada hari yang sama bisa dilihat ya teman-teman, tanggal 13 Juli 2025 pada pukul 14 dia melakukan cek saldo. Kemudian pada hari itu juga bisa dilihat Minggu pada tanggal 13 Juli 2025 dia sudah melakukan penarikan nih sebesar Rp450.000. Jadi ini atas nama Al-Rashka Ramadhani. Nah, ini untuk nomor kartunya teman-teman ya, sama. Jadi teman-teman yang memiliki kartu debit seperti yang saya tampilkan di awal video baik dari BRI, BNI, BSI, bisa dicek ya bantuannya apakah sudah ada saldonya seperti siswa ini atau tidak. Jika sudah ada, teman-teman bisa langsung cairkan ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua.
Lanjut ke cara yang kedua, jadi semua penerima program Indonesia Pintar, baik dari BSI, kemudian BRI, BNI, pasti memiliki simpel seperti ini. Jadi ini simpanan pelajar yang diberikan kepada penerima program Indonesia Pintar. Tapi tidak sedikit juga dari teman-teman yang menyatakan bahwasanya dia tidak memiliki buku rekening seperti ini karena dipegang oleh gurunya. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk buku simpel ini harus dipegang oleh siswa maupun orang tua atau wali dari peserta didik tersebut. Jadi teman-teman ketika simpelnya dipegang oleh pihak sekolah, teman-teman bisa minta karena teman-teman bisa memegang sendiri. Jadi teman-teman, cara kedua ini teman-teman bisa cek melalui buku tabungan simpel seperti ini. Bagaimana caranya? Teman-teman hanya perlu datang ke bank di mana teman-teman biasa melakukan pencairan. Jadi jangan lupa sertakan KTP orang tua atau wali. Nah, teman-teman untuk SMA tidak perlu KTP orang tua atau wali, tetapi identitas teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan cek mutasi rekeningnya di Bank BNI khusus untuk SMA SMK di luar Provinsi Aceh. Kemudian teman-teman yang dari BRI khususnya SD SMP bisa melampirkan KTP orang tua atau walinya. Jadi di halaman awal untuk penerima PIP ini identitas orang tuanya yang dicantumkan, entahkah itu ayahnya atau ibunya. Oke, jadi bagaimana caranya teman-teman? Seperti yang saya jelaskan, bisa cek mutasi rekeningnya. Seperti apa sih cek mutasi rekening itu? Mari kita lihat berikut ini. Lanjut, untuk cek mutasi rekening yang saya maksud adalah seperti ini teman-teman. Jadi mutasi rekening contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu penerima program Indonesia Pintar. Nah ini ada semua detail mutasi rekeningnya. Bisa dilihat ya pada tanggal 15 Juni 2025 masuk sebesar Rp450.000. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2025 masuk lagi. Dan pada tanggal 9 Juli 2025 telah dicairkan sebesar Rp900.000. Jadi itu mutasi rekening. Teman-teman bisa cetak di bank di mana teman-teman biasa melakukan pencairan. Maka ketika ada saldo masuk akan tercatat seperti ini. Misalnya pada tanggal 1 masuk sekian, maka akan tercatat juga seperti ini teman-teman. Contoh lain, ini ada lagi nih siswa yang mengecek mutasi rekeningnya pada tanggal 15 Juli 2025 akhirnya masuk sebesar Rp450.000. Contoh ya teman-teman, ini dia. Nah kemudian teman-teman yang biasanya mencairkan langsung bisa dicairkan langsung ya. Tetapi ada beberapa daerah yang harus minta persetujuan pihak sekolah untuk melakukan pencairan. Jadi teman-teman, bagaimana di daerah teman-teman? Apakah ketika teman-teman sudah cek mutasi rekening, apakah bisa langsung dicairkan atau pihak bank meminta persetujuan dari pihak sekolah? Jadi itu aturan beda-beda di setiap daerahnya. Jadi di daerah saya ketika mau mencairkan maka harus minta lagi nih surat pengantar dari pihak sekolah untuk melakukan pencairan. Jadi seperti itu. Nah teman-teman yang tidak perlu minta persetujuan pihak sekolah maka bisa langsung dicairkan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke cara yang ketiga. Lanjut ke cara yang ketiga. Nah cara yang ketiga ini bisa diakses oleh semua teman-teman. Yang ini bisa dicek di HP teman-teman masing-masing. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman hanya perlu mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id dan langsung cek di penerima PIP. Caranya seperti apa? Teman-teman hanya perlu mengetikkan NISN, kemudian NIK, dan hasil perhitungannya. Baik, di sini saya akan memberikan contohnya, teman-teman. Seperti ini dia teman-teman hasil pengecekannya. Jadi di sini akan ada bacaan dana sudah masuk 6 Mei 2025. Jadi ketika ada keterangan seperti ini, teman-teman sudah bisa melakukan pencairan. Jadi silahkan dicek saldonya apakah sudah masuk atau tidak. Pengecekan lainnya seperti ini, ada juga yang statusnya dana belum masuk. Tetapi teman-teman perlu saya tekankan kembali, untuk pengecekan seperti ini tuh biasanya
kurang akurat. Kenapa? Ketika kita melakukan pengecekan di ATM atau di bank biasanya saldonya sudah masuk. Kenapa? Karena pihak layanan program Indonesia Pintar biasanya kurang melakukan update di laman PIP ini. Tetapi teman-teman, kita berharap untuk kedepannya semoga pihak pelaksana program Indonesia Pintar bisa melakukan sinkronisasi real time sehingga pada saat dilakukan pengecekan dana belum masuk benar-benar belum masuk, atau dana sudah masuk betul-betul saldonya di rekening teman-teman sudah ada, seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara yang keempat. Dan cara yang keempat, teman-teman bisa menghubungi pihak sekolah karena pihak sekolah bisa mengetahui apakah siswanya sudah cair atau tidak. Contoh ini ada Muhammad Jaidil. Di sini keterangannya dana sudah masuk ya, tepatnya 1 April 2025. Kemudian ada lagi nih, ada Sri Mulyana. Di sini keterangannya dana belum masuk. Nah, ini ada lagi ada Nada Farah kelas 8, ini kelas 7. Ini belum masuk dananya juga. Tapi di sini ada keterangan mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 17 Juli 2025. Jadi teman-teman yang mungkin kesusahan cara pertama, 2, 3 bisa menggunakan cara keempat ini ya untuk mempertanyakan ke pihak sekolah. Jadi biasanya juga ada grup-grup orang tua siswa sehingga bisa mempertanyakan ke pihak sekolah ketika cara 1, 2, 3 merasa kesulitan. Silahkan gunakan cara yang terakhir ini. Oke teman-teman, itu dia teman-teman 4 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengetahui apakah PIP teman-teman sudah cair atau belum. Nah teman-teman yang ada pertanyaan seputar PIP maupun seputar pengecekan ini, jangan lupa langsung saja tuliskan di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.